Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari jembatan Wheatstone. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk soal yang pertama adalah perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah suatu rangkaian di mana R1-nya 6 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm, R4 4 ohm, dan R5 adalah 3 ohm. Jika diketahui V yang mengalir dari ujung kiri ke ujung kanan adalah 48 volt, tentukanlah kuat arus yang melalui rangkaian tersebut. Nah, intinya di sini untuk beda potensialnya itu adalah 48 volt. Dan yang ditanyakan adalah berapa I totalnya. Oke, langsung kita bahas saja. Yang pertama itu kita harus memeriksa apakah rangkaian ini termasuk ke dalam jembatan Wheatstone atau enggak. Nah, caranya adalah kita kalikan ya hambatan yang berseberangan. Artinya R1 dikali R3 itu harus sama dengan R2 dikali R4. Atau 6 dikali 4 sama dengan 6 kali 4. Nah, tentu saja besarnya hambatan yang berseberangan itu sama ya, perkaliannya antara R1 dengan R3 itu sama dengan R4 dikali R2 karena hasilnya adalah sama-sama 24. Karena perkalian antar dua hambatan yang berseberangan itu sama, sehingga dapat dikatakan bahwasannya rangkaian ini adalah termasuk ke dalam rangkaian dari jembatan Wheatstone. Sehingga persamaan ini atau rangkaian ini maksudnya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini, dimana R5-nya sudah kita buang ya atau kita abaikan. Nah, seperti itu. Sama seperti pada rangkaian seri dan paralel atau rangkaian campuran, untuk menghitung berapa I totalnya, di sini kita menggunakan persamaan dari hukum Ohm, yaitu I total sama dengan V total dibagi R total. Nah, V total itu adalah beda potensial ya atau tegangan yang berada di sini. Artinya itu sebesar 48 volt. Nah, karena kita sudah tahu berapa nilai V totalnya, kita perlu mencari tahu berapa nilai R totalnya, karena R totalnya tidak ada kan. Nah, caranya kita menggunakan persamaan ini. Atau boleh adik-adik silakan diserikan ya. Masing-masingnya R1 dengan R2 diserikan, R4 dengan R3 juga diserikan, baru kemudian tinggal diparalelkan antara yang ini ya, RS1 dengan RS2, seperti itu. Atau boleh juga pakai persamaan yang ini, yang udah saya tulis di video ya. Persamaan yang panjang ini juga boleh, hasilnya bakalan sama. Oke, kita langsung aja ya masukin angkanya. R1-nya adalah 6 ya, R2-nya 6, R4-nya 4, dan R3-nya adalah 4. Kemudian tinggal dihitung aja, 6 ditambah 6 adalah 12. Kemudian 4 ditambah 4 adalah 8. Nah, 12 dikali 8 itu adalah 96. Kemudian untuk yang di bawah semuanya tinggal dijumlahin, dan jumlahnya itu adalah 20. Nah, tinggal dibagi aja ya 96 dengan 20. Caranya supaya nggak pakai kalkulator, adik-adik boleh sederhanakan. Nah, kalau di sini saya memilih untuk membaginya dengan 2. Berarti dapatnya adalah 48 ya. 48, sorry KS 78 ya, 48 per 10. Nah, kalau 48 per 10 itu hasilnya adalah 4,8. Nah, kalau dia dibagi 10 berarti komanya itu dia bergeser sebanyak 1 kali. Nah, jadi gini adik-adik, 48 itu kan dia sama dengan 48,0 ya enggak. Nah, karena dia dibagi 10 ya, berarti 10 itu kan dia punya 01, berarti komanya ini bergeser sebanyak 1 kali ke arah kiri karena dia dibagi. Kalau dikali berarti bergeraknya ke kanan, bergesernya ke kanan komanya. Nah, berarti kalau bergeser 1 kali dia di sini ya enggak. Nah, hasilnya adalah berarti 4,8. Seperti itu ya, gampang kan. Nah, oke, kita tinggal masukin 4,8 ini ke sini ya, berarti dapatnya adalah 48 dibagi dengan 4,8, hasilnya adalah 10 ampere. Ini adalah arus total pada rangkaian untuk jembatan Wheatstone-nya. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya.
Perhatikan gambar di atas, panjang kawat AC itu adalah 80 cm, berarti total yang ini ya, dari A ke C itu adalah 80 cm. Kemudian ada R-nya 120 ohm. Jarum galvanometer menunjukkan angka 0 pada saat kontak dengan D yang panjangnya 60 cm dari A. Tentukan besarnya Rx. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan dari jembatan Wheatstone ya, yang persamaan untuk menentukan syaratnya tadi. Yaitu caranya adalah yang Rx yang ini ya, kita kalikan dengan panjang yang 60 cm, kemudian yang 120 ohm dikalikan dengan panjang yang sisanya. Nah, tadi kan disebutkan kalau di soal itu panjang dari AC-nya itu adalah 80 cm, ya enggak? Kalau dari sini ke sini itu 80 cm, maka panjang dari titik D ya ke titik C itu adalah 80 dikurang dengan 60, yaitu sebesar 20 cm. Nah, setelahnya tinggal kita bagi aja ya. 60 sama 120 itu dibagi dengan 60, berarti 60 dibagi 60 adalah 1, kemudian 120 ya dibagi dengan 60 adalah 2, sehingga diperoleh Rx-nya adalah 2 dikali dengan 20, hasilnya adalah 40 ohm. Oke, sekian video pada kali ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.